pagi Bapak Ibu dari Sun Education ya. Selamat datang di SM. Ya. Ada berapa orang ya yang dari Sun Education? Jadi dari Sun Education itu saya, dan nanti dari Asia Pacific University-nya ada Thomas Tanama. Dengan Mbak siapa? Pagi, Ibu. Pagi juga. Baik, selamat datang di SMA Santo Paulus Pontianak. Terima kasih sudah bergabung dalam Expo Perguruan Tinggi 2020 secara virtual bersama peserta didik kami di Room 4, kelas 12 IPSD dan 12 IPSE. Semoga informasi, wawasan, penjelasan, keunggulan, kelebihan, kemudahan mengenai Sun Education dapat diketahui dan dipahami oleh peserta didik kami di SMA Santo Paulus, agar nantinya anak-anak kami akan mendaftar dan terpikat, ya, tertarik masuk ke universitas yang ditawarkan, melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Baik, diharapkan juga kerjasama para siswa-siswi SMA Santo Paulus untuk ikut berpartisipasi dan bekerja sama untuk berperan aktif, memperhatikan, bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Salam dari kami semua dari SMA Santo Paulus. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan. Silakan Mbak. Oke, terima kasih banyak Ibu. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih supaya udah sempatkan waktunya untuk ikut presentasi hari ini. Mungkin sedikit saya perkenalkan diri dulu. Saya Selvi dari Sun Education. Dan di sini ada Ko Thomas dari Asia Pacific University. Oke, Cece perkenalkan dulu tentang Sun Education ya. Jadi Sun Education itu adalah agen pendidikan bagi teman-teman yang pengen kuliah ke luar negeri. Kita bantu dari pengurusan pendaftaran. Sebelum pendaftaran kita bantu konsultasinya dulu, kemudian pendaftaran, terus kita bantu juga persiapan IELTS-nya, kemudian pendaftaran akomodasi, visa, dan masih banyak yang lainnya. Pokoknya yang kalian tahu kita urus sampai kalian sampai di tempat tujuan. Nah, partner kita juga banyak banget dari berbagai negara. Salah satunya itu adalah Malaysia, yang hari ini bakal bawa presentasinya itu adalah dari Asia Pacific University di Kuala Lumpur. Nah, yang akan bawain presentasi hari ini adalah Ko Thomas. Terus nanti kalau misalkan kalian pada saat presentasi terus kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung unmute atau kalian mau lewat chat box juga boleh. Terus nanti Cece juga akan share formnya. Nanti tolong teman-teman bantu isi. Tanpa berlama-lama lagi, Cece langsung persilakan aja Ko Thomas untuk bawa presentasinya. Silakan Ko Thomas. Oke. Thank you, Selvi. Thank you. Pagi semuanya ya. Tadi udah di introduction juga biar aku nggak basa-basi. Aku lagi set up di screen buat kalian. Kalau aku nggak salah, aku dengar dari Bu Agustina tadi hari ini yang terakhir ya Bu ya, presentasi yang dari semua. Benar nggak Bu? Oh ya, kena mute ya. Iya, hari ini yang terakhir karena sudah dimulai dari tanggal 5 kemarin sampai tanggal. Oh, lumayan ya. Berarti udah sekitar 10 harian. Ya. Jadi setiap hari banyak universitas yang dikasih ke anak-anak gitu ya? Dari tanggal 5 sampai tanggal 7 kemarin. Oke. Good. Berarti aku yang di terakhir gitu ya. Save the best for the last gitu. Ya. So thank you. Selalu akan excited menjadi yang terakhir. Kadang-kadang yang pertama bukan semuanya, tapi yang terakhir juga menjadi excited. Jadi yang pertama kali dengar APU, aku welcome Asia Pacific University di Malaysia. Tadi udah dikenalin nama aku Thomas. Sebenarnya hari ini harusnya Clarence yang presentasi, tapi aku gantiin. Clarence ada di kota lain. Emang tidak terbang gitu ya, tapi secara virtual dia terbang ke kota lain gitu. Lagi presentasi juga. Ya, dengan Marinda juga. Jadi kalau nanti ke depannya pada saat udah serius, kalian memang mau konsultasi, nanya lebih detail mengenai jurusan, lebih sistem perkuliahan di Malaysia, kalian pasti akan ketemu salah satu dari kita, gitu ya. Oke. Sebagai pakar yang ada di Malaysia, aku yakin banget kalian udah dengar dari beberapa negara, ya terutama di Indonesia juga. Otomatis dari aku selalu realistis. Pemilihan negara buat kalian itu banyak.
Tapi kita harus agak sedikit lebih pintar, gitu ya. Maksudnya apa? Kita harus benar-benar milih negara yang memang realistis, yang sesuai dengan kemampuan kita. Artinya, negara tersebut harus sesuai dengan kantong dan otak kita. Ini nggak pernah bisa bohong. Kalian suatu hari akan kuliah di manapun, itu akan sesuai dengan kemampuan kalian. Kita boleh mimpi, nggak ada yang marahin kalian dengan bermimpi, tidak ada yang marahin kalian dengan cita-cita, tapi bagi aku pribadi, harus realistis. Ya, harus benar-benar realistis. Kenapa? Dua kemampuan otak artinya, kalau mau ngejar beasiswa, ya harus punya otak, ya harus pintar, harus akademi bagus. Kalau nggak punya otak, ini bercanda dong ya, kalau nggak punya akademi yang bagus, kalian harus punya kantong. Ya berarti keuangan dari orang tua harus dibicarakan. Jadi jangan hanya kayak kelas, misalnya kalian misalnya dari daerah, dari kota besar, dari manapun, hanya sekedar duduk ngemeng doang gitu loh, kayak cuma ngomong, aku mau kuliah di sini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau minta beasiswa. Guys, remember satu hal, tidak ada hal yang gratis di dunia ini, semuanya harus ada value-nya. Kamu mau gratis, kamu harus punya value. Oke, kenapa aku ngobrolin ini di awal? Karena aku pengen kalian ada satu ekspektasi pada saat aku presentasi, itu bersifat realistis. Jadi tidak ada namanya janji manis, tidak memberikan kalian janji manis atau janji palsu gitu ya. Oke, kita mulai tiga poin aja sih dari Malaysia. Menurut aku pribadi, Malaysia cukup terjangkau, tidak membuat kantong kalian kering, tidak membuat beban orang tua yang sangat berat, ya. Kedua, Malaysia juga beberapa universitas termasuk APU diakui secara internasional, jadi nggak khawatir kalau kalian sudah lulus tapi pengen nyari tempat kerja di kita bilang company-company di luar negeri sana atau di luar sana selain dari Malaysia dan Indonesia. Tidak khawatir, diakui secara internasional. Bahkan Malaysia bisa jadi jembatan kalian. Tadi kamu bilang kan, boleh bermimpi tapi realistis. Artinya, kalau memang dari awal mimpi kamu untuk kuliah di UK, tapi biayanya sedikit lebih tinggi dan mahal, mungkin kita bagi dua. Jadi kuliah dulu 2 tahun di Malaysia, 1 tahun lagi baru ke UK. Boleh kok. Atau 1 tahun dulu di Malaysia, 2 tahun lagi di Australia. Boleh. Jadi ada partnership-nya, ada kerjasamanya, jadi jangan khawatir. Oke? So, Malaysia is about terjangkau, diakui secara internasional, dan bisa menjadi jembatan kalian ke negara-negara lain. Oke, sedikit mengenai APU, kalian nggak usah hafal gitu ya. Asia Pacific ini keunggulannya dari kampus lain apa? Salah satu plus poinnya sudah pasti diakui secara lokal dan internasional. Itu sudah bintang 5. Jadi jangan khawatir akan akreditasi. Kedua, keunggulan dari APU adalah mendapatkan status Premier Digital Tech University, yang dimana status ini membawa kita untuk lebih menjalankan jurusan-jurusan digital. Karena kita yakinkan jurusan digital yang akan membawa kalian minimum 15-20 tahun ke depan. Minimum 10, 15, 20 tahun ke depan. Itulah yang jurusan-jurusan digital. Lingkungan belajar juga kita udah ngedesain secara unik. Kita buat lingkungan belajar yang multikultural, berhasil mendatangkan 130 mahasiswa dari berbagai negara. Ini satu tingkat kesuksesan kalau pada saat kalian ke Malaysia, melangkah keluar dari zona nyaman, kalian bergabung. Nah, nanti aku jelasin ya, apa kelebihan dari multicultural ini. Nah, dari akreditasi, dari status Premier Digital Tech, dari lingkungan multicultural, itu membawa APU menjadi kampus salah satu pertama di Malaysia yang diberikan 100% employability. Gak gampang ya, nah aku bilang tadi, gak mungkin janji manis dan janji palsu seperti marketing, tapi 100% itu ada namanya step by step-nya. Yang nggak ngerti employability, bahasa Indonesianya adalah tingkat penyerapan kerja. Berarti kalau kamu udah lulusan dari APU, tingkat penyerapan kerjanya 100%. Lumayan. Kita ngedengerin dulu nih. Yuk, gimana sih yang bisa dapetin 100%? Ada 3 doang. Inilah presentasi utama aku, ada 3 poin ini doang. Ya, gitu dong. Kita mulai. Lokasi di Kuala Lumpur, di tengah kota. Ya, poin pertama, kita APU menerapkan professional development untuk semua mahasiswa. Keren juga sih ya, kadang-kadang kan hal yang kecil, tapi kita bilang hal kecil dampaknya besar. Ya, seperti contoh professional development ini,
kamu akan berpakaian smart formal kesehari-harian, yang kamu dapetin adalah kadang-kadang mindset. Cara kita bilang kita punya karisma, kita punya karakter, kita tidak sembarangan pakai baju. Sehingga kita ngelihat kalau kita disuruh presentasi dengan berpakaian kita bilang celana pendek, sandal jepit dan kaos, dibandingkan kamu Nggak jalan ya videonya, ya nggak? Iya, betul. Oh, Sepertinya ada. Halo Kak Thomas, kayaknya internetnya keputus deh. iya. Oke, Halo Kak. connect mungkin dari Kak Selfie dulu ya, melanjutkan dulu. Oke. Sebentar ya, karena saya nggak ada file presentasinya. Mungkin kita tunggu sebentar dari Kak Thomas ya, teman-teman. Oke. Kata Kak Thomasnya itu internet dia mati, jadi mungkin kita tunggu sebentar ya. Teman-teman di sini sekalian apa udah ada gambaran nanti melanjutkan kuliahnya itu di mana? Kira-kira Ibu? Ayo anak-anak dijawab nih buat tanya kalian maunya kuliah di mana ataukah Ya, udah ada gambaran belum? gambaran lokasinya Mau kuliah? dulu deh di mana gitu. Betul. Tahu jurusannya. Iya benar. Ayo anak-anak dijawab. Ini kayaknya masih mengumpulkan nyawa ya. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, kita bisa mungkin ketemu di kantor SAN atau mungkin kalian mau lewat chat juga bisa. Gitu. Ya, di room chat itu juga ada ya dari sini masukkan form yang harus kalian isi, mungkin sambil nunggu Betul. dari mau melakukan presentasi boleh kalian isi dulu sambil menunggu ya. Betul. Ya, formnya itu tolong teman-teman bantu isi. Nah, kalau misalkan kalian malu-malu di sini dan pengen tanya-tanya, kalian bisa drop pertanyaan kalian itu di form itu. Nanti kita bakal kontak balik. Terus biasanya kalau ada update mengenai APU, mungkin kita bisa informasikan lewat chat atau gimana gitu. Ya, balik, I'm back. Okay. Sorry banget, ini pertama kali. Oke ya, sinyalnya. Pertama kali ada sedikit error di apartemen dan tadi udah diumumin barusan. Anyway, aku udah connect lagi. Oke, untuk host, tolong bantu aku untuk disable. Kasih jadi host. Oke, karena sinyalnya sudah bagus, sudah bisa melanjutkan ya. Ya, terima kasih. Aku belum bisa share the screen, Ibu. Masih disable. Ya, tunggu. Oke, sudah bisa. Oke. Yap, sorry ya. Oke, ini kadang-kadang happen ya, kadang-kadang kalau presentasi aku lagi di apartemen, jadi barusan diumumin kalau ada penggantian listrik. Anyway, kita lanjut ya. Tadi ada 3 poin. Ini poin pertama, professional development.
poin kedua, aku belajar banyak banget di multicultural learning environment. Semua orang udah tahu ya, kalau kita masuk ke lingkungan belajar yang multicultural, pasti kan kita belajar kayak bahasa, budaya, dan kita mau jalan-jalan kemanapun juga pasti ke negara baru juga pasti ketemu belajar bahasa dan budaya. Tapi kalau aku boleh bilang, kalau kamu spend diri kamu selama 2-3 tahun belajar di multicultural learning campus ini, kamu bisa belajar namanya kayak perspektif mereka, pola pikirnya mereka. Ini suatu hari bisa membawa kamu ke kita bilang dunia luar. Jadi atau tantangan global di masa depan ya. Jadi dengan multicultural ini, at least pola pikir kamu lebih bisa berubah. Oke? Nah, poin terakhir adalah study program di industri 4.0. Tapi sebelum kita ngebahas yang lebih serius, kita ngelihat sedikit. Study pathway-nya seperti apa? Oke, untuk di Malaysia, kamu kuliah cukup 3 tahun doang, dapetin sarjana, kecuali yang teknik 4 tahun. Ya, untuk 3 tahun, kecuali teknik 4 tahun. Nantinya kalau kamu tinggal top up 1 tahun, kamu udah bisa dapetin master program. Oke. Nah, di sini ada program nih 1+2, 2+1, dan 3+0. Nah, di 3 tahun kuliah, kamu bisa dapetin 2 ijazah. Jadi kayak study in Malaysia for UK degree, kayak di background aku, kamu bisa double your advantage. Kita ngeliat nih kadang-kadang, ya tadi kan aku udah sempat ngajarin kalian ya, jangan kasih beban orang tua terlalu tinggi, karena COVID-19, semua ekonomi juga kedampak, dan yang lain. Jadi ini membuat kita harus lebih dewasa dan lebih bijak memilih. Nah, kalau ada program 3+0, aku ngerasa ini cukup bagus. Karena dengan 3 tahun aja kamu bisa dapetin 2 ijazah. 1 ijazah Malaysia, 1 ijazah UK. Kalau nantinya kamu ada dana lebih, ataupun akademi kamu bagus, kamu kenapa nggak apply master di negara lain misalnya? Ya, itu juga salah satu yang bisa dipertimbangkan. Oke, yep. Ini kita masuk ke pembahasan paling serius, poin ketiga. Clarence baru join ya. Clarence, sorry tadi aku udah balik. Oke, di sini ada industri 4.0 adalah pembahasan yang paling kita bilang menentukan dari sisi masa depan kalian, jurusan kalian. Ya, semua udah ngerti industri 4 itu adalah dunia cyber yang dikuasai oleh big data, AI, dan IoT, benda pintar. Maka dari itu kadang-kadang kita juga ngelihat transformasi dari diri kita hari ini belajar online, mendengarkan seminar online, mendengarkan bahkan school fair secara virtual. Kayaknya nggak pernah terpikir di otak kita, di hidup kita, bahwa kita akan menjalankan ini secara virtual. Nah, jadi makanya sebenarnya pro dan cons dari COVID-19, pastinya kita juga tertransformasi ke satu sosok yang lebih berkembang, seorang yang lebih berubah, sudah transformasi ke dunia digital. Jadi kalau kamu ngelihat di quotes di sebelah, new technology introduce new opportunity, which will in turn create a new jobs. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Oke, kita ngelihat. Pada saat kita bingung mau pilih kuliah apa, kita dengar aja deh pakar ekonomi. Ya, karena itu yang menentukan gitu ya. Kita dengar aja apa yang mereka sudah prediksikan, apa yang mereka sudah rancang. 5 tahun ke depan minimum di 2025, sudah ada pekerjaan baru yang tersedia dan dibutuhkan. Dan juga sudah diprediksikan bahwa akan ada beberapa pekerjaan tergantikan. Aku simpulkan aja, gampang. Pekerjaan yang tergantikan adalah yang repetisinya tinggi, yang mengulang. Jadi teman-teman hari ini yang dengerin hati-hati. Kalau memilih pekerjaan jurusan yang membawa kalian bekerja secara mengulang, itu sudah akan digantikan dengan robot dan sistem AI. Tapi kalau ada pekerjaan yang belum tidak mengulang, sifatnya lebih ke critical thinking, analisis, sifatnya lebih ke mengeluarkan satu gagasan, itulah yang berkembang. Ya, jadi kalau kamu melihat di bagian kanan di 2025, ada top 10 jurusan. Terutama 80% itu dikuasai oleh Fakultas Teknologi. Unfortunately. Jadi kalau kalian yang tidak suka kepada teknologi, ya kalian mau nggak mau gitu ya. Jadi itu nggak ada pilihan. Kedua, kita bilang di bagian kiri ada industri 4 yang di jurusan yang sudah disediain oleh APU. Jadi ada top 10 jurusan yang disediain oleh APU, terutama dari arah jarum jam 12 sampai jam 6 itu dikuasai oleh Fakultas IT. Ada data, ada AI, cyber, cloud, IoT, mobile. Ya, mungkin aku nggak terlalu banyak waktu untuk jelasin satu persatu, tapi kalau pemilihan IT saja, information technology, itu sudah tidak bisa lagi kita bilang kita ambil karena terlalu umum. Sedangkan
kondisinya di luar sana perusahaan-perusahaan sudah mempunyai karyawan-karyawan yang memang stabil kerjanya. Nah, kenapa lagi mereka mau nambah karyawan? Karena mereka mau ekspansi perusahaan itu. Nah, dengan ekspansi lah mereka baru cari calon-calon karyawan yang lulus dengan jurusan yang spesialis. Makanya, sebagai kampus terbesar di Malaysia, APU, kita mulai fokus ke jurusan-jurusan spesialis. Ya, data, AI, cyber, cloud, IoT, mobile. Atau bagi yang IPA, di sini juga ada robotics, mechatronic, terus ada yang IPA dan IPS juga bisa ke digital business, digital marketing, financial technology atau fintech. 3 ini. Oke, ya inilah sekitar lingkaran 10 top jurusan yang sangat mendukung industri 4.0. Ya. Nah, untuk School of Computing itu nggak hanya 6 tadi ya, sebenarnya masih banyak. Kamu masih bisa fokus ke, kita bilang kita ada jurusan AR and VR, Augmented Reality and Virtual Reality. Belakangan kemarin sempat hot ya, kita bilang kayak ada Instagram filter, ya. Di Instagram filter juga itu membuktikan seberapa besar, seberapa kreatif yang kita bisa buat hari ini menjadi viral marketing. Dulu membuat viral kadang-kadang kan kita bisa dengan buat sensasi ya, jadi akhirnya kita jadi viral. Tapi sebenarnya orang yang lebih edukasi ya, kita belajar membuat viral dengan ide-ide kreatif. Salah satunya mempromosikan PS5 dengan iPhone 12. Makanya dapat si Instagram filter itu gitu ya. Itulah teknologi AR. Itu boleh dipertimbangkan. Ya. Ada School of Engineering, di sini juga ada selain mekatronik, tadi bisa ke telecommunication atau petroleum, itu juga boleh. Terus kita ke bagian business, ada digital business, digital leadership, marketing, digital marketing, international relations, dan media and communication. Oke. Untuk program accounting, disaranin lebih ke spesialis, forensic accounting, forex and investment, ada juga financial technology, hari ini juga zaman e-wallet, jadi bukan hanya e-wallet, tapi ada robo-advisor, ada cryptocurrency, bagi yang nama-nama itu yang belum ngerti ya, belajar ya, boleh Google sendiri. Nah, kalau accounting saja, memang ada beberapa pekerjaannya sudah tergantikan oleh sistem AI, karena bersifat otomasi, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita melihat forensic accounting, karena kita masih banyak kasus-kasus money laundry, tiba-tiba duit yang dari Maybank 22 miliar menghilang, kasusnya lagi dihandle oleh Bank Hotman Paris, terus masih ada Jiwasraya yang belum jelas. Nah, itulah membuktikan Indonesia masih lemah dalam sistem akuntansi dan keuangan, kita butuhlah forensik itu. Oke, kalau fintech Indonesia sangat-sangat berkembang, maka kita butuh lulusan-lulusan lebih banyak lagi, karena kita salah satu negara penghasil pemakai fintech yang cukup besar. Oke, terus kedua kita juga menjadi negara yang diseganin karena kebutuhan aktuarial sudah menjadi 2-3 kali lipat. Ini khusus buat pecinta matematika. Welcome, ini karir yang sangat bagus, gaji yang sangat tinggi untuk aktuarial. APU juga dipilih oleh lembaga terbesar IFOA dan SOE menjadi salah satu kampus yang mewakili Malaysia. Ya, kayak misalnya di Singapura diwakili oleh Nanyang Technology University, di Hong Kong diwakili oleh University of Hong Kong. Nah, kebetulan keren aja kita juga salah satu yang dipilih untuk mewakili Malaysia. Jadi boleh dipertimbangkan. Oke. Fakultas terakhir ada di bagian kreativitas. Guys, teman-teman yang suka kreatif sangat bagus, tapi aku saranin kita mungkin lebih bagus jadi orang yang kreatif dan inovatif. Ya, jadi hanya jangan cukup dengan kreatif. Meskipun gambar kamu bagus, ide kamu kreatif, itu tidak cukup kalau tidak ada hal yang menyelesaikan masalah. Artinya tidak ada hal inovasinya. Nah, itu tidak bagus. Jadi kalau kreatif saja nggak kurang bagus, kreatif dengan inovatif itu baru bagus. Oke? Makanya kita ada fokus ke dunia perfilman, kita fokus ke visual effects. Di dunia desain, kita ataupun di industri desain, kita fokus ke produk, transport, furniture, dan sustainable. Kita ngelihat banyak sekali smart living, smart furniture, smart home, banyak sekali ya itu yang membuat kebutuhan makin meningkat. Ada juga digital advertising. Oke? Ya. Semoga 5 fakultas yang aku sedikit ngobrol lebih cepat karena tadi kemakan waktu 5 menit. 5 fakultas ini dari IT, dari bisnis, dari akuntansi keuangan, dari engineering sampai desain, ini selalu aku saranin dari APU milih yang lebih spesialis.
setidaknya bisa membawa kalian 10-20 tahun ke depan. Oke? Ya. Semoga aku menjadi orang kampus terakhir yang bisa memberikan kalian ide ini ya. Kita udah selesai. Kita lihat fasilitas sebentar aja. Ini campus facility yang ada di Malaysia, Kuala Lumpur. Ya, ada gaming lab, ada multimedia, cyber security, ada networking, ada forensic center, bahkan XR Studio. XR itu singkatan dari mixed reality. Kalau kita bilang kombinasi dari AR dan VR, gitu ya. Ada classroom cukup modern, beberapa tempat duduk yang didesain secara berbeda supaya lebih ada interaksi. Terus fasilitas engineering, perpustakaan, center point dari segala macam aktivitas dijalankan di sini. Terus ada design and media workshop, terus fasilitas olahraga, tempat tinggal di dalam kampus, ada laundry service, cuci sendiri pasti ya, semuanya udah bersifat mandiri. Boleh tinggal yang tipe apartemen, tapi kita naik bus gratis. Banyak sekali aktivitas di luar kampus, boleh kerja part-time juga. Nanti di penghujung akhir tahun boleh konsultasi dengan career center, cari perusahaan-perusahaan yang cocok dengan kalian. Sekali lagi tadi lulusan APU 100% employability, karena kita bimbing kamu dari awal sampai akhir, gitu ya. Terus persyaratan ini, kalau misalnya kamu udah jatuh cinta nih, dari jurusannya, dari lingkungan belajar, dari fasilitas, apa sih yang disiapin buat masuk ke kampus ini? Persyaratannya cuma 2, di 70% dinilai sekolah, termasuk ujian akhir sama rapor, ya, 2 itu. Terus kita ngelihat skor IELTS dari 5 sampai 6, tergantung jurusan ya. Nanti dari Sylvie juga bisa advice, dari Sun Education bisa advice kalian persyaratannya apa saja. Oke. Kalau nilai tadi persyaratan 70, ternyata kalian achieve-nya di 80 ke atas, berarti kalian bisa apply kandidat beasiswa. Kita memberikan kalian namanya merit scholarship yang kalian boleh enjoy sampai lulus. Merit scholarship itu artinya nggak ada sistem upgrade, tapi sekali dapatnya total. Jadi kalau kuliah 3 tahun, dapatnya 3 tahun, kalau kuliahnya 4 tahun, dapatnya 4 tahun. Ya, 80 di 15%, 85 20, 90 di 30%. Oke. Biaya kuliah nggak terlalu mahal sih, standar aja ya, 1 semester 50 juta, berarti 2 semester 1 tahun 100 juta. Ya, lebih kurang 3 tahun 300. Kalau kamu tadi bisa apply 30% sih lumayan ya, bisa wow, 90 juta juga. Gitu. Oke. Ya, nanti kalau udah serius, mungkin hari ini atau bulan ini, kita sudah open admission di gelombang pertama, akan tutup di akhir November. Pendaftaran sudah dibuka ya dari mulai Agustus kemarin. Bagi yang udah daftar di sebelum November, kita kasih kunci biaya 2020. Setiap tahun ada kenaikan mungkin 8%, 10%, 5%, kamu nggak ngikut. Inilah salah satu bentuk dari komitmen kita ya. Tahun depan kalau kamu bayar biaya kuliah, pas tahun depan bayar, kamu harga yang lama. Oke. Kedua, tadi kan ada beasiswa ya, kita udah kasih kamu bangkunya. Jadi sudah secure, sudah aman. Pas tahun depan, kamu kumpulin nilai final terakhir, kamu sudah aman. Ya. Terus karena kamu tetap ngikutin early admission candidate, kita tambahin lagi Rp500 untuk uang jajan gitu ya, tambahan rebate. Oke. Jadi poin 1, 2, 3 itu hanya khusus buat pendaftaran di sebelum akhir November. Oke. Dengan bayar 2.400. Nanti akan dibahas ya kalau udah serius. Alright. Ini dari aku paling lumayan cepat, kita masih sengaja sisain 6 menit ke depan untuk pertanyaan. Boleh di-unmute dan boleh chatting dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya masih ada 15 menit ya, kita sampai 9. Oh, 15 menit. Sorry, aku tadi pikir 9.35. Salah ya. Ada 15 menit ya, lagi. Bagus. Bagus banget, masih ada 15 menit. Aku masih bisa play video. Oke, mungkin sambil gini ya, aku play video aja. Kalian siapin questionnya di chat group. Aku nggak bakal panggil namanya, mungkin ada di sini ada Afin, Angel, Livia. Aku nggak panggil. Any questions? Feel free. Ya, aku play satu video. Silakan. Boleh disiapin questionnya. Clarence, welcome. Tadi ada sedikit teknis kan, Clarence? We need each other. We enrich each other. But in a world Plagued by fear and isolation. how can we move ahead? Can we be safe? At APU, we are a family of 12,000. Everyone is precious. With this in mind, we took early action.
technology is used to create a secure campus. Cleanliness is both a discipline and virtue on campus. Always ensuring best practices throughout campus. We are always prepared and ready to act. Hygiene is our priority. Blazier has an excellent track record in managing the COVID-19 situation. Our frontliners have done a fantastic job. And with that, we had spared no expense in also ensuring everyone at APU is safe. These are challenging times, but fear not. We are here to keep everyone safe. APU, a step forward to a brighter tomorrow. Okay, any questions? Nggak ada pertanyaan, Simso? Teman-teman, ada yang mau ditanyain? Oh ya, jangan lupa ya, tadi kan Caca ada share tuh formnya, teman-teman tolong bantu isi ya. Baik, para siswa, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Silakan. Ini Silakan, posisinya teman-teman. ya, Pak Thomas. Ya, aku udah balik Jakarta. Kita visa kemarin sempat expired, jadi nggak boleh balik lagi. Oh, begitu. Jadi kalau aku boleh share kayak gini, aku dan Clarence juga dua-duanya udah alumni dari APU. Clarence memang masih baru, sekitar 2 tahunan. Tapi semangatnya lumayan, dia masih lanjutin lagi. Akhirnya kita berhasil convince dia dan dia ngambil master lagi. Dan aku juga setelah lulus sekitar 10 tahunan juga ngambil master lagi. Sebenarnya kayak gini, kadang-kadang kita berdua udah di dunia education, kita ngelihat opportunity, peluang. Nah, untuk di tahun ini sampai beberapa tahun ke depan kan adalah tahun namanya recovery. Tahun lagi kita mau pulih gitu ya. Dari segi ekonomi, dari segi mentalitas, dari segi semuanya. Ini membuat opportunity buat kalian bahwa pada saat negara lagi mau pulih, kalian itu lagi belajar. Kalian itu lagi sarjana. Nah, otomatis kalian lagi nggak merasakan kesusahan cari kerja. Atau kesusahan meminta gaji tinggi gitu. Kalian udah lagi nggak di sana. Ya. So, pada saat di 2024 ataupun 25 kalian udah lulus dan pertama kali melangkah ke dunia kerja, di sanalah kalian sudah bisa menikmati the longest prosperity. Artinya, kalian menikmati di mana perusahaan sudah bisa berani bayar kalian mahal kalau kamu punya value. Di mana kamu bisa menuntut gaji tinggi kalau kamu memang pintar. Gitu ya. Atau kamu punya satu value yang bisa dijual. Oke? Nah, pertanyaan dari aku adalah, apakah dari hari ini kalian benar-benar serius mempersiapin value itu? Atau kalian hanya sekedar dengar, besoknya sudah lupa, atau bahkan siang ini, sore ini sudah lupa? Nah, ini yang terjadi ke semua orang karena memang orang sukses atau orang yang berhasil melihat opportunity hanya 1 dari 10 orang, atau 2 dari 10 orang. Ya, kalau 10 dari 10, ya mungkin kompetisi bakal gila ya. Makanya realitasnya, di kehidupan kita, akan ada 2 dari 10 orang yang benar-benar serius melihat peluang. Aku dan Claire juga kita mencoba mendorong diri kita supaya kita nggak kalah juga di dunia kerja. Makanya aku ngambil data analis, Claire bidangnya lebih suka di managerial, dia belajar ngambil MBA. Gitu. Nah, kita selalu berkembang.
Sedangkan kalian yang umur kita, kamu masih umur 17, tahun depan mau masuk ke 18, I think generasi kalian adalah generasi yang paling diharapin oleh ekonomi atau oleh industri. Gitu. Jadi kalian tadi setelah panjang presentasi aku, sangat-sangat kalian difokuskan untuk satu, mentalitasnya harus disiapin. Kedua, jurusan yang dipilih harus lebih spesialis, harus yang bisa mendorong satu inovasi. Ketiga, keluar dari zona nyaman, dari mentalitas tadi, dan kalian mulai berbaur ke dunia luar, supaya kalau kalian masuk ke tantangan global di depan mata kalian, kalian siap beradaptasi. Tantangan global kayak gimana sih, Kak? Kayak kamu ketemu orang luar, kamu berbisnis, komunikasi kamu lancar. Pas kamu ketemu orang luar, ternyata kok cara berbisnisnya agak sedikit berbeda ya, kamu juga bisa understanding apa yang mereka ekspektasikan. Itu artinya you understanding their perspective, kamu understanding pola pikirnya. Pastinya lebih gampang dong buat dealing bisnis karena kamu ngerti sifat-sifatnya orang Jepang, sifat orang Cina, sifat orang Timur Tengah, sifat orang dari Eropa, kan punya sifat yang berbeda. Nah, semakin kamu mengenal itu, itulah modal penting kalau kamu dilatih di awal kuliah, lingkungan belajarnya harus nge-push kalian buat saling terbuka. Itu sangat-sangat penting sih. Sorry ya, WA-nya agak sedikit ribut, jadi agak ini ya. Ya, itu sangat penting ya. Jadi aku udah bahas juga dari jurusan, dari mentalitas, dari lingkungan belajar. Nah, kenapa Malaysia juga, kenapa APU, ya tadi kelebihannya juga udah aku sharing. Oke. Clarence mungkin boleh nambahin buat teman-teman sedikit. Oh, dia udah cabut, sorry. Iya, dia udah mau ke tempat lain. Oke. Aku baru baca dari chattingnya. Apalagi ya, aku bisa tambahin 5 menit terakhir ya. Mungkin boleh lingkungan tinggal, boleh? Karena anak-anak sangat butuh ya, biasa biar bisa meyakinkan orang tuanya juga untuk kuliah. Lebih ke tempat tinggal, benar ya, Sylvia? Iya. Oke. Sebenarnya untuk tempat tinggal jangan khawatir ya, semua orang udah dewasa. Aku selalu ngajarin kalian yang dari daerah, kita pasti sama-sama dari daerah juga ya. Orang tua, memang ada beberapa dari kita, orang tuanya agak old fashion gitu ya. Sebenarnya enggak, tergantung dari kedewasaan kita aja. Nah, kalau sudah memang berani keluar dari zona nyaman, pilih kampus juga memang harus pilih yang punya tempat tinggal yang aman. Sehingga orang tua ngelepas kalian juga ngerasanya aman, bisa tidur lah gitu ya, bisa tidur di malam hari. Nah, kita punya 2 tempat tinggal, satu yang satu lokasi dengan APU, keren sih ya, aman, semua pakai access card, kamar sendiri boleh, kamar berdua boleh, setiap lantai ada dapur, jadi kamu juga bisa hemat, masak sendiri, laundry sudah pasti aku udah terbiasa juga, cuci baju sendiri, cuma kan dulunya pas aku kuliah belum ada mesin kering ya, kering ini ya, jadi drying machine. Nah, sekarang kan kita udah malas ya, jadi kalau aku juga kalau lagi di Malaysia, baju udah selesai, masukin drying, udah selesai drying, tinggal dilipat. Kalau dulu masih harus gantung-gantung baju di luar sana gitu, di balkon, atau nah, sekarang semua serba gampang. Dan APU juga udah sediain fasilitas itu. Terus kalau ini tipe apartemen yang di luar dari kampus APU, bedanya adalah ini lebih feels like home. Karena apartemen itu kan sifatnya ada beberapa kamar di dalam itu ya. Nah, kalau kita pulang rumah, mungkin aku bisa housemate dengan, contohnya di sini anggaplah kita bilang ya, anggap kita housemate. Kok ini nggak dapat di sini? Oke. Aku bisa housemate dengan beberapa dari teman-teman aku, kayak gitu. Ya, jadi itu juga. Misalnya dengan Alfian, contohnya kita adalah housemate dengan Charles atau Christian, kita berempat adalah housemate. Nah, terus pas kita mau ke kelas, kita naik bus bareng. Itu juga seru. Kisaran harga, nggak usah khawatir. Harganya itu, biaya hidup di Malaysia masih sama dengan kayak di Pontianak, di Kalimantan, di Surabaya, di Medan, gitu, hampir sama. Jakarta beda ya, Jakarta agak tinggi. Biaya tempat tinggal 1,5 sampai 3 juta per bulan, lebih kurang. Kamu mau kamar 1,5 juta ada, 2 juta ada, 2,5 juta ada, bahkan sampai yang paling mahal. Biaya hidup juga sama kok, biaya makan juga sama. 20.000 ada, 25.000 ada, sampai 40, ya Starbucks 35.000, ya itu juga ada. Jadi menurut aku pribadi, apa yang kalian bayarkan di Jakarta, Surabaya, di Pontianak, sama dengan apa yang kalian akan bayarkan di Malaysia. Tergantung kalian aja, kalau setiap hari minum Starbucks ya lumayan gitu, ya harus berasa. Oke, so Malaysia memang tidak akan membuat kantong kalian kering, tapi kalian juga harus buat planning financial ya.
perencanaan keuangan. Ya, makanya aku juga ada baca buku sendiri gitu ya. Kita harus belajar terus kan investing. Jadi semuanya harus ada namanya planning. Gak ada hanya meminta. Kemarin semua orang yang chatting dengan aku, Kak, ada beasiswa nggak? Kak, ada beasiswa nggak? Nanya itu enak banget, minta itu enak. Minta itu kayak enak banget. Cuma hanya chatting doang, Kak, ada beasiswa nggak? Tapi dia tidak nanya, Kak, kira-kira beasiswanya butuh nilai berapa? Ya, kira-kira biaya kuliahnya totalnya berapa? Setelah dipotong berapa? Oke, semoga ini detail dan buat kalian mungkin sedikit lebih mature atau dewasa dalam melihat, oh pemilihan harus seperti ini, dan harus ini, dan harus itu. Oke, ada lagi? Any question? Surprisingly nggak ada question, aku agak sedih nih, berarti presentasi aku tidak dapat, nggak kena nih. Mungkin malu-malu kali kok. Ya, karena anak-anak ini kan dalam memutuskan itu tidak bisa, oh saya pengen di Malaysia, biasanya ya namanya kita masih Asia ya, lebih kembali ke harus ada izin dari orang tua gitu kan. Jadi mungkin perlu nanti konsultasi dulu, diskusi dulu dengan orang tuanya. Tapi kalau dari yang saya lihat itu untuk fasilitas di kampus, lalu jurusan-jurusan kuliahnya, lalu untuk tempat tinggalnya itu ya semuanya tercover dengan baik ya. Lalu seandainya kamu juga tinggal tidak di kampus, kamu juga punya bus yang akan bisa digunakan untuk kamu mencapai lokasi kuliah kamu, ya kan? Yep. Ya, betul. Ya. Ya, teman-teman. Nanti kalau saya tertarik, kamu bisa lihat di kolom chat ya, sudah ada apa sih nomor WA ya dari ya, betul. Ya, benar ya. Ya. Mungkin teman-teman yang masih malu nanti bisa lewat chat aja. Iya, benar. Iya, betul. Begitu ya, nanti kalau udah dia merasa sudah yakin, dia akan cek sendiri. Mungkin setelah mendapat persetujuan ya dari orang tua. Baru dia akan mencari informasi yang lebih banyak lagi, gitu kan dibilang. Iya, betul. Ngerti, Bu. Ya, teman-teman, seperti yang sudah Kak Thomas sampaikan ya, dari segi program di APU, fasilitasnya bisa bisa dilihat ya, sangat lengkap dan modern. Terus dari segi biaya hidup juga affordable, bisa dilihat kurang lebih lah dengan di Ponti begitu. Terus mungkin ada yang khawatir tentang soal makanan mungkin di Malaysia. Untuk makanan itu kurang lebih ya dengan kita di sini. Nggak usah khawatir. Ya palingan kalau teman-teman masih ada yang bingung mungkin malu-malu bertanya di sini, nanti bisa lewat chat box. Nah, Cece juga ada share form tadi, jangan lupa juga diisi formnya. Waktu kita sisa berapa menit, Bu? Tinggal 1 menit ya. 1 menit ya. Kak Thomas mungkin ada yang masih mau disampaikan? Cukup sih, nanti kebanyakan jadi pusing. Thank you teman-teman waktunya. Ya, thank you semua. Dari kami, nanti kalau misalnya anak-anak tertarik, akan menghubungi langsung ya dengan pihak Kak Selvi maupun dengan APU-nya itu ya. Oke, itu dari saya kembalikan ke Bu Agus ya. Silakan Bu Agus. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Thomas Tanama dan Kak Selvi ya. Dari SMA Santo Paulus memberikan ucapan terima kasih banyak, sudah menyampaikan banyak hal yang menarik dan sangat baik, keren ya, sudah berbagi dan memberikan informasinya mengenai universitas di Malaysia, di luar negeri, yang tentang kelebihan dan kemudahan dalam pendaftaran sebagai mahasiswa baru. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi peserta didik kami di SMA Santo Paulus dan menambah wawasan serta pengetahuan mereka yang luas. Mudah-mudahan mereka tertarik dan berbondong untuk mendaftarkan ya Pak Thomas. Semoga. Baik, salam dari kami dari SMA Santo Paulus, Mbak Selvi, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Terima kasih ya teman-teman. Begitu ya.